balik lagi dan aku Tali dari Showroom Motovem. Hari ini aku pengen review mobil SUV dari Porsche nih ya. Ini kembarannya Cayman, yaitu Porsche Macan 2.0 2014. Nah, kalian bisa lihat nih ya, mobilnya dia warnanya hitam. Sekarang hari ini kita mau nge-review mobil ini gitu. Tapi sebelum video lanjut nih, sebelum kalian lihat spesifikasi dari mobil Macan ini, jangan lupa untuk dukung channel Motovem TV dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel Motovem TV ya. Oke, ayo lanjut. I've been up for 3 nights. My eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sunshine. It's getting to my head. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there there's a good guy, but he runs away at midnight. I'm sorry that I stole your car. Ain't got those tattoos on my arms that don't mean shit to me. Maybe you should pull the alarm, so I don't take it way too far. Die before I'm 23. I'm sorry, Mom. I'm sorry, Mom. I'm sorry. Nah, kita mulai reviewnya itu dari bagian headlampnya dulu. Untuk headlamp dia udah LED projector nih. Nah, lampu senya dia ada di bawah sini. Terus ada LED DRL-nya juga, lampu sen dia udah LED. Kalau di sini dia cuman buat aksen nih ya, dia nggak bolong. Terus di sini dia ada sirkulasi udara. Nah, untuk bagian fog lamp-nya ini dia pakai frame warnanya hitam matte. Terus di sini dia juga ada sensor parkir nih, ada 2 titik kanan sama kiri. Oke. Aku juga lupa. Nah, di sini dia ada washer lamp. Jadi ini buat cuci headlampnya. Nah, ini logo Porsche. Keren banget, warnanya gold campur merah, campur hitam. Ini udah ciri khas Porsche banget, dan kalian bisa lihat ini grillnya tuh macan banget pokoknya. Oke. Untuk bagian kap mesin, ini dia ada beberapa lengkungan. Jadi kelihatan mobil ini tuh besar, lebar. Lanjut aja, sekarang kita lihat ke bagian mesinnya yuk. Lanjut, sekarang kita bahas untuk bagian mesinnya ya. Nah, kap mesinnya ini dia udah hidrolik. Terus ini ada bolongan nih, bagian headlampnya. Nah, untuk mesinnya itu dia 2000 cc. Terus untuk tenaganya 233 horsepower dan torsinya di 350 Nm. Nah, dia ini 4 silinder ya. Gitu. Nah, dia juga udah ada peredam, kap mesin juga udah dicat gitu. Langsung lanjut aja kita ke bagian bodi sampingnya. I'm sorry, Mom. I'm sorry, I'm sorry, Mom. Ke bagian sampingnya kita lihat dari profil bannya dulu ya. Bannya dia pakai ban Scorpion. Terus untuk ukuran bannya di Pirelli, ukuran bannya di 235/55 dan dia menggunakan ring 19. Velgnya warnanya kayak gini. Terus ada logo Porsche juga. Warnanya silver velgnya. Oke, lanjut ke bodi samping. Nah, spionnya dia udah elektrik. Ada lampu seni garis. Dia juga ada blind spotnya. Jadi kalau kalian nggak kelihatan nih, untuk bagian samping kanan kirinya itu aman banget karena ada fitur blind spotnya. Di sekeliling jendela ini dia pakai chrome. Di atas ini dia ada roof rail warna silver. Handle pintu dia sesuai sama warna bodi. Bodi samping sih nggak terlalu banyak lekukan ya, cuman ada di sini sama di sini nih ada aksen plastik bodi samping bawahnya gitu. Oke, langsung lanjut aja ke bagian belakang. Nah, untuk bagian belakangnya dia modelannya tuh gendut gitu ya, terus lonjong. Di atas ini dia ada spoiler, kaca belakang udah di fogger, terus
Untuk bagian stop lamp dia melebar karena emang mobilnya kan lebar ya, jadi dia modelnya lebar gitu. Udah LED juga, lampu sennya ada di sini. Lalu dia ada 4 titik sensor parkir nih, 1, 2, 3, 4. Ada 2 buah knalpot. Nih di sini ada kamera mundurnya di bagian bawah sini. Lalu di pintu bagasi dia ada emblem Porsche, terus ada tulisan macannya. Nah sekarang kita lihat bagasinya ya. Kalian bisa buka dari dalam atau enggak dari kunci nih. Nah dia udah elektrik. Ini bagasinya luas banget menurut aku, buat kalian yang suka main golf nih, ini masuk gitu. Jadi ini luas banget bagasinya. Ini ada tombol air suspensionnya di bagian belakang bagasi, keranjang buat tempat penyimpanan. Sisi kiri dia ada power outlet, terus ada lampu bagasinya juga. Di posisinya ada tempat penyimpanan. Nah buat kunci-kunci atau kalian menyimpan barang di sini bisa banget tuh, karena penyimpanan tuh luas banget. Di atas sini dia ada tray buat ngejaga privasi barang-barang kalian ada di sini. Cuman memang dia nggak landai ya sama ini. Gitu. Oke. Untuk bagian bagasi, satu lagi nih, ini juga masih lengkap nih. Nah, segitiga pengamannya dia masih ada. Dia power backup. Sekarang kita lihat mobil dari SUV Porsche ini. Kita lihat bagian interiornya kayak gimana sih. Ya. Untuk bagian interiornya, ini dia ada di pintunya ada list chrome, handle-nya juga chrome, bentukannya kotak gitu. Terus di sisi kanan ini dia ada speaker nih, speakernya dia pakai speaker Bose. Ada handle-nya dia kulit, 1 buah cup holder. Terus ini bisa buat 3 orang, tapi untuk bagian tengah menurut aku pasti akan kurang nyaman karena ini mesinnya cukup tinggi gitu. Terus ada ini juga nih, ada laci. Ini 12 volt. Ada 2 buah cup holder. Interiornya ini dia warnanya abu-abu, terus agak hitam tapi agak coklat juga. Ini bisa ke bagian belakang nggak ya? Oh bisa nih. Jadi kalau kalian mau buka bagasi, terus kalian malas ya kan mau ngambil barang, ini bisa banget tuh akses ke bagian bagasinya. Bisa buat 3 orang. Lalu di atas ini ada lampu baca, ada hand grip, ada hook. Ini sunroof panoramiknya juga sampai ke bagian belakang panoramiknya. Bagian headroomnya aku 165, ini luas banget karena memang mobil ini kan lebar ya, terus panjang juga. Bagian legroomnya juga sama, luas. Paling untuk bagian tengah aja sih yang tadi aku bilang ya, mungkin dia agak kesempitan gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian pengemudinya yuk. Lanjut kita bahas untuk bagian drivernya ya. Untuk pintu kurang lebih dia sama. Ada memory seat nih, ada 2. Terus ini lock unlocknya ada di sini pengaturannya. Ada spion, jendela dia juga udah otomatis semua. Ini ada tombol untuk buka bagasi belakang, pengaturan untuk spion. Nah, pengaturan joknya ini dia udah elektrik, tapi untuk bagian drivernya aja. Tapi kalau untuk sebelah sisi kirinya itu dia masih manual. Nah, joknya ini dia pakai jok original Nappa leather seat. Jadi dia pakai jok yang berkualitas banget. Ini lembut banget, nyaman, empuk kalau kalian duduk. Oke, lanjut. Untuk bagian speedometernya ya, speedometer dia baru di kilometer 29.000 2014. Gila nggak? Kilometer tuh masih low banget. Dan setirnya ini dia kulit. Ada pedal shift. Nah, ini pengaturan MID.
Tuh, ini kayak zaman dulu BlackBerry Bold gitu, masih puter-puter. Nah, ini tombol untuk telepon. Sisi kiri ini untuk volume, pengaturan setirnya dia masih manual. Tuh, wheel teleskopiknya. Lanjut ke bagian tengah. Di sini dia ada spot chrono-nya nih, ada jam digitalnya juga. Dan untuk bagian head unitnya dia touchscreen. Nah, nih, tuh. AC dia ada 1, 2, 3, ada 4 titik. Ini dia dalamnya cukup elegan ya, karena pakai chrome-nya cukup banyak. Terus, nah ini banyak banget nih tombol-tombolnya ya. Kita kulik satu-satu. Dari sini dulu. Nah, ini untuk media, telepon, navigasi. Ini untuk volume. Ini ngatur head unitnya. Dari sini juga bisa kalau kalian nggak mau sentuh. Lalu di sini dia ada CD. Nih, kita mulai dari sini ya. Ini tombol cukup banyak nih. Lampu hazard. Terus ini on off AC. AC-nya dia udah dual zone ya, kanan kiri pengaturan udah beda. Pengaturan temperatur sama fan-nya. Gitu. Di bagian tengah sini dia pakai aksen kotak-kotak gitu kayak karbon gitu. Nah, ini pengaturan untuk arah AC-nya. Ini mode driving mode-nya Sport Plus, ini kekerasan shock breaker-nya. Terus ini untuk air suspension. Nah, di sini ada logo macan. Terus handbrake-nya dia udah elektrik. Di bawah sini ada power outlet. Nah, ada 2 buah cup holder. Console box-nya cukup besar. Di dalamnya bahannya bludru. Colokan untuk USB, aux, sama ada power outlet lagi. Gitu. Ini bahannya kulit juga. Lanjut ke bagian atas. Ada kaca sliding tapi dia nggak ada lampunya ya. Gitu. Kaca spion dalam dia udah MID. Terus, nah di sini ada lampu baca udah LED. Ini buat buka panoramiknya nih udah elektrik, jadi tinggal 1 kali pencet dia udah jalan sendiri. Kita buka lagi. Nah, ini buat tombol sunroofnya nih, karena lagi gerimis jadi kita nggak buka ya guys. Kalau di sini dia juga cuma ada kacanya doang. Gitu. Harga dari mobil ini itu dia di 845 juta, tapi kebetulan banget nih ya, mobil ini tuh baru 2 hari masuk di Autofam, ini udah laku gitu. Jadi aku nge-review mobil ini buat kalian yang mau beli Porsche Macan, jadi kalian bisa lihat reviewan ini. Tapi kalau untuk beli mobil ini kebetulan udah laku gitu. Oke, jangan lupa untuk dukung channel Autofam TV dengan cara like, comment, dan subscribe. Oke, thank you guys.